Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa pekerjaan yang akan hilang atau berkurang secara signifikan pada dekade mendatang dan tahun-tahun setelahnya. Jika saat ini profesi Anda adalah salah satu dari 13 profesi ini, mungkin ada baiknya Anda menyiapkan alternatif penggantinya mulai dari sekarang. Yang pertama, driver. Jika pekerjaan Anda saat ini adalah driver kendaraan apapun, baik itu driver taksi online, driver bis, driver truk, maupun driver pengiriman barang, bersiaplah karena teknologi otomatisasinya sedang dipersiapkan terus saat ini. Di USA saja, ada 15,5 juta truk dan 2 juta truk trailer yang mengaspal di jalanan, dan industri logistik yang menggunakan truk saat ini mempekerjakan total sekitar 14 juta orang, di mana 10 jutanya adalah driver truk. Nah, para driver inilah yang akan terdampak lebih dulu ketika teknologi otomatisasi truk sudah dipakai, karena truk yang dapat mengemudi sendiri tidak perlu berhenti untuk istirahat, dan truk ini dapat memperhatikan jalan selama 24 jam penuh. Teknologi ini sudah ada loh sekarang. Pemerintah Jerman sangat mendukung teknologi ini dan terus melakukan pengembangan pada teknologi truk self-driving ini. Selain itu, kita juga tahu bahwa mobil Tesla generasi berikutnya akan 100% auto driving. Pendiri Tesla, Elon Musk sendiri berpendapat bahwa perlu 1 hingga 2 tahun untuk mendapatkan teknologi yang tepat, dan kemudian 3 tahun berikutnya untuk mendapat legalitas dari pemerintah. Saat ini, para produsen otomotif ternama sedang fokus ke mobil listrik dan self-driving. Dalam waktu dekat, mengendarai mobil akan seperti naik lift. Anda cukup menekan tombol dan Anda bisa pergi kemanapun tujuan Anda. So, bersiaplah akan dampak ke depan yang ditimbulkan teknologi ini. Yang kedua, petani. Bicara jumlah orang yang berprofesi sebagai petani, angkanya tentu sangat besar, karena sektor pertanian merupakan sektor kebutuhan pokok manusia. Di negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal, pertanian masih terhitung sebagai pekerjaan padat karya. Tetapi pada tingkat makro global, sektor ini sudah mulai meninggalkan proses produksi menggunakan tenaga kasar manusia. Dengan otomatisasi, maka hanya diperlukan sedikit tenaga kerja terlatih untuk mengoperasikan mesin produksi secara remote menggunakan koneksi nirkabel. Untuk menanam, menyiangi, panen, hingga mengangkut hasil panen ke pasar atau koperasi, dulu membutuhkan sekelompok orang. Memang sih, sampai sekarang juga masih dibutuhkan, tapi sebagian proses ini sekarang juga sudah diotomatisasi loh. Pengukuran tanah, pemantauan, hingga penyiraman sudah bisa dilakukan oleh drone dan dibantu dengan teknologi satellite imagery, sehingga waktu untuk melakukan penanaman hingga panen bisa menjadi lebih singkat dibanding sebelumnya. Karena itu, profesi petani akan terdampak dalam 1 dekade ke depan. Mungkin Anda skeptis akan hal ini dan mengira bahwa kebutuhan pokok dalam kemasan yang Anda beli secara rutin tiap bulannya masih diolah secara konvensional. Kalau demikian, Anda terlambat menyadarinya. Perusahaan-perusahaan seperti Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever sudah menggunakan teknologi terkini di bidang pertanian. Nah kan, beberapa dari merek itu pasti ada yang rutin Anda beli tiap bulannya. Yang ketiga, media cetak. Koran, tabloid, majalah, dan semua media cetak sudah hampir punah. Di Indonesia, media-media cetak populer sudah banyak berguguran, lalu beralih menjadi media online. Sebut saja tabloid bola, Cek and Recheck, koran Sinar Harapan, majalah Kawanku, Motor, Sinyal, Chip, hingga Rolling Stone. Kini, kita tidak perlu lagi mencari berita dari koran atau media cetak lainnya. Kita membaca berita dari artikel lewat website, Twitter, YouTube, Facebook, dan channel digital lainnya. Bahkan kecepatan sebuah berita itu rilis bisa kurang dari 1 jam saat peristiwa tersebut telah berlangsung. Meskipun memiliki brand yang kuat dan sudah membangun channel-channel digital, namun sumber arus pendapatan menjadi tantangan tersendiri bagi brand-brand itu. Mengingat saat ini media digital sudah menjamur dengan berbagai berita-berita yang serupa. Yang keempat, kasir. Jumlah tenaga kerja yang berprofesi sebagai kasir sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Kita masuk mall, minimarket, toko-toko selalu ada kasir. Tapi, selama 1 dekade ke depan, pekerjaan ini akan berkurang drastis lebih cepat dari yang kita kira. Contoh paling dekat adalah kasir di gerbang tol. Saat ini sudah tidak ada lagi karena semua sudah menggunakan e-tol. Di
beberapa stasiun, kita juga sudah sering melihat mesin-mesin otomatis yang menjual minuman hingga jasa sewa power bank. Di restoran-restoran fast food di Indonesia seperti KFC dan McDonald's juga sudah sering kita jumpai sebuah layar menu sekaligus pembayaran menggunakan kartu yang bisa kita lakukan sendiri. Secara global, ada Amazon Go, sebuah toko tanpa ada seorang pun yang menjaga, di mana kita hanya tinggal mengambil barang-barang lalu keluar begitu saja. Semua belanjaan Anda sudah terbayar secara otomatis dari kartu kredit Anda dengan sensor yang ada di situ. Yang kelima, agen travel. Kapan terakhir kali Anda booking tiket perjalanan atau booking hotel via agen travel? Sudah lupa kan? Karena kita saat ini sudah terbiasa memesan via aplikasi Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan lain-lain. Bahkan saking cepatnya teknologi ini diterima masyarakat, sampai-sampai kita lupa kapan kita booking via agen travel. Sekarang tinggal search di Google langsung memberitahu perbandingan harga dan diskon di berbagai aplikasi. Yang keenam, buruh pabrik. Dulu, ketika revolusi industri berlangsung, banyak orang yang bekerja di pertanian beramai-ramai pindah untuk bekerja di pabrik. Pabrik-pabrik pun mulai menggunakan mesin-mesin mekanis yang berbasis manufaktur, namun masih menggunakan banyak tenaga manusia dalam proses produksinya. Gabungan antara mesin industri dengan tenaga manusia dapat menghasilkan jumlah produksi yang lebih besar. Namun kini, kemajuan teknologi semakin berkembang, revolusi yang serupa akan terjadi. Kini, dengan teknologi robotik, manusia mampu membangun mesin-mesin yang akan menghilangkan kebutuhan tenaga kerja manusia. Kedepannya, tentu perusahaan-perusahaan industri akan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas produksi yang dihasilkan dengan tenaga mesin robotik dibandingkan tenaga manusia. Hal ini karena mesin-mesin pabrik sekarang bisa melakukan pekerjaan lebih cepat dan akurat.